Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina, dan hanya kepada Allah pula kita meminta agar dijauhkan dari keburukan-keburukan kita. Wa min sayyiati a'malina, dan dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah, barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk dan hidayah maka tidak akan pernah sesat selamanya. Wa may yudlil fala hadiyalah, dan barang siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saya benar-benar bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, dan Muhammad juga benar-benar hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala, Allah mengingatkan dalam kitabnya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah, tunduklah sebenar-benar tunduk dan patuh kepada satu-satunya pencipta segala sesuatunya, yaitu Allah. Dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam. Di ayat yang lain, qala Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Hai sekalian manusia, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya zat pencipta segala sesuatunya, itu Allah, yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu, itu Adam alaihissalam, dan telah menciptakan dari jiwa yang satu istrinya Hawa alaihissalam, dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki juga perempuan dari keduanya. Sekali lagi bertakwalah kepada Allah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah senantiasa mengawasi kalian. Di ayat yang ketiga, qala Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Hai sekalian orang-orang yang beriman, sekali lagi bertakwalah, hanya patuh dan tunduklah kepada Allah, dan jagalah hubungan silaturahim, dan ucapkanlah kalimat yang benar. Niscaya Allah akan memperbaiki amal-amal perbuatan kalian, mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapat kemenangan yang besar. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan bagi umat Islam adalah kitabullah, Al-Quran, dalam segala lini kehidupan mereka. Wa khairu hadyu hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Quran adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan as-sunnah. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan perbuatan yang paling buruk dalam masalah ibadah yang tidak punya rujukan dari wahyu Al-Quran dan sunnah. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah, semua perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatun dhalalah, dan perbuatan baru yang dibuat-buat itu akan membawa pelakunya pada kesesatan kekeliruan. Wa jalan finnar, dan keluar akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah. Kesempatan kali ini kita akan bahas sebuah judul yang saya beri judul Hiduplah Mulia dengan Islam. Iya saudaraku, bagaimana bisa kita tidak merasa mulia dengan Islam, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala pencipta langit dan bumi ini tidak akan menerima tuntunan, ajaran, panduan kecuali agama yang bernama Islam. Dan Islam ini jelas definisinya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW melalui Allah Subhanahu wa ta'ala yang diwahyukan oleh Jibril kepada beliau alaihi salatu wassalam. Allah berfirman tentang agama yang kita anut ini, dan ini hanya diterima di sisi Allah dalam surah Al-Imran urutan 3 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innad dina 'indallahil Islam wa ma ikhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Sesungguhnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai panduan, tuntunan adalah agama Islam, dan di sini menggunakan alif lam mu'arraf yang berarti al-Islam, ya, yang dibaca al-Islam dan berarti yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya ahli kitab dari Yahudi dan Nasrani tidak berselisih tentang kebenaran risalah Muhammad kecuali setelah datang ilmu kepada mereka.
Justru setelah mereka tahu ini betul-betul Nabi, baru mereka berselisih dan mereka tidak mau mengikutinya. Wa may yakfur bi ayatillah, siapa yang kufur terhadap ayat-ayat yang dibawa oleh Muhammad SAW adalah ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Juga dalam ayat yang lain Al-Imran, sama surahnya, urutan 3 ayat 83 sampai 85. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afa ghaira dinillahi yabghun wa lahu aslama man fis samawati wal ardi taw'an wa qarha wa ilaihi yurja'un. Apakah agama selain yang telah Allah tentukan, yang Allah perintahkan untuk dianut, yang mereka pilih, sementara Allah itu zat yang tunduk segala sesuatu di bumi dan di langit kepadanya, baik itu secara patuh ataupun secara terpaksa, dan hanya kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Itu ayat 83. Ayat 84-nya, Qul amanna billah, ucapkanlah hai Muhammad kepada semua manusia, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila alaina, dan apa yang diturunkan kepada kami Al-Quran, wa ma unzila ala Ibrahim, dan apapun yang pernah diturunkan kepada Ibrahim, wa Ismail dan Ismail, wa Ishaq dan Ishaq, wa Yaqub wal asbat, dan juga Yaqub dan anak cucunya, wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Juga apa yang diberikan kepada Musa dari Taurat, Isa dari Injil, dan semua nabi-nabi yang diutus dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan antara satu di antara mereka dari sisi keimanan, dan kami menyerahkan diri kepada Allah yang telah memerintahkan untuk menunjuk mereka menjadi nabi. Lalu Allah tutup di ayat 85, melengkapkan 2 ayat sebelumnya. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang coba-coba memilih Islam selain Islam sebagai agama mereka, yang tadi sudah jelas beriman kepada semua nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, maka tidak akan diterima darinya, dan tentu dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. 2 ayat ini menjelaskan kepada kita, saudaraku rahiman rahimakumullah, bahwasanya agama yang sedang kita anut ini, yang sedang kita jalankan dalam keseharian kita, makannya cara Islam, minumnya cara Islam, pakaiannya, pergaulannya, ekonominya, politiknya, berumah tangganya, semua dengan cara Islam, dan kita meyakini ada Tuhan dan ada malaikat-malaikatnya. Kemudian kita tahu dari mana asal kita diciptakan dari Adam, apa tujuan hidup, mana boleh, mana enggak boleh, halal dan haram. Pada saat kita meninggal kita akan diberitahukan, sudah diberitahukan akan ketemu dengan malaikat maut, kemudian ada alam barzah, kemudian nanti akan ada hisab hari kiamat, timbangan amal baik dan buruk, kemudian nanti akan ada surga dan neraka. Semua sudah gamblang bagi seorang muslim, dan inilah agama yang dituntut atau dipandukan oleh Allah Subhanahu wa taala, pencipta langit dan bumi ini. Tidak ada agama yang lain selain ini akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa seorang muslim dan muslimah tidak bangga dengan pakaian Islamnya? Bukankah kalau seorang Nasraniyah perempuan kita datangkan kemudian kita minta kepada dia pakai jilbab 5 menit saja, kemudian ada wanita Nasraniyah yang lain yang lewat, lalu kita mengatakan kepadanya, kira-kira agama apa orang yang pakai jilbab di sana? Pastikan dia akan mengatakan, padahal dia tidak kenal dan sama-sama beragama Nasrani, itu adalah muslimah. Kalau seorang laki-laki Nasrani kita datangkan dan suruh gunakan kopiah atau baju koko atau busana muslim, kemudian lewat laki-laki Nasrani yang lain di sebelahnya, lalu kita tanya agama apa orang ini, spontan dia mengatakan seorang muslim. Bagaimana bisa Anda tidak bangga dengan simbol Islam itu? Sementara Allah sudah mengatakan inna dina indallahil Islam. Agama ini yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang muslim memang diharamkan berhubungan gelap, berhubungan haram, berzina, tapi Allah tahu bagaimana memerintahkan dan mengatur mereka agar bisa melampiaskan biologisnya, kebutuhan dengan lawan jenisnya yang juga Allah sudah bebankan pada setiap manusia dengan cara menikah. Perbedaan dasar nikah sama zina hanya 5 menit, saudaraku. Hanya kalimat akad, saya nikahkan kamu, kata si wali wanita, dengan anak saya Fulana binti Fulan. Kemudian si laki-laki cuma mengatakan saya terima nikahnya, meletakkan mahar sesederhana mungkin perangkat sholat. Lalu kemudian si laki-laki mengatakan saya terima, sah. Dan kalau mereka berhubungan badan halal, anaknya jelas statusnya, bedakan dengan hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Islam memuliakan penganutnya. Pada saat Allah haramkan sesuatu, babi misalnya, untuk makanan, Allah bukakan banyak pintu halal yang lain. Bukankah sapi, ayam, kelinci, semua hewan-hewan yang ada di air halal untuk dimakan?
Pada saat Allah haramkan khamar, minuman keras karena memabukkan, Allah halalkan minuman yang lainnya. Ada susu, ada madu, ada sirup, ada air putih. Begitu banyak Allah bukakan yang halal. Maka seorang muslim tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Dan jelas bagi dia. Kata Nabi SAW, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Semua yang halal sudah jelas. Yang boleh seorang muslim nikmatin dari apapun. Dan semua yang haram, yang harus dia tinggalkan juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Dan juga diantaranya masih ada hal-hal yang samar-samar. Siapa yang menyelamatkan dirinya dari hal yang samar-samar, maka fakastabra lidini wa dunia. Dia telah menyelamatkan kehormatan agamanya dan dirinya. Waman waqa fi syubhat, siapa yang jerumuskan dirinya pada hal yang samar-samar, halal enggak ya? Maka fakat waqa fil haram. Dia telah jerumuskan dirinya pada yang haram. Gamblang semuanya. Lalu Nabi SAW tutup hadisnya sambil berkata, perumpamaannya orang yang sengaja sudah tahu ini boleh atau enggak boleh samar-samar, masih dijerumuskan dirinya, masih dia mau pakai, masih dia mau makan, masih dia mau lakukan, maka dia terjerumus pada yang haram seperti pengembala domba yang membawa domba-dombanya yang sangat banyak di sebuah ladang yang luas, namun rumput di ladang itu lebih tinggi daripada dombanya sehingga dia tidak tahu domba mana yang diambil oleh serigala. Saudaraku, agama Islam adalah agama yang sempurna, tidak butuh yang lain. Bagaimana tidak? Sementara Allah Subhanahu wa taala telah menganggalkan dalam kitabnya Al-Qur'an yang akan dimuliakan oleh Allah kitab ini dan ditilawahkan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-Maidah urutan 5 dalam Al-Qur'an ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini aku sempurnakan agama kalian dan aku sempurnakan nikmatku juga kata Allah pada kalian dan juga aku hanya ridho Islam sebagai agama kalian. Saudaraku, Islam bahkan datang ya, atau seseorang yang menganut agama Islam ini, baik dalam keadaan dia lahir dalam Islam atau dia menjalankan Islam dalam kehidupan sehari-harinya ataupun orang yang baru masuk Islam, dipastikan orang ini mendapatkan cahaya dari Allah, petunjuk dari Allah. Allah kekalkan dalam Al-Quran, surah Al-An'am, urutan 6 ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa yang Allah ingin kebaikan baginya, diberikan petunjuk untuknya, maka Allah akan bukakan hatinya, lapangkan untuk menerima Islam. Kata ulama tafsir, lahir dalam keadaan Islam, itu berarti Allah ingin kebaikan buat dia. Atau dia menjalankan Islam setelah dia dewasa, ataupun dia baru masuk Islam. Masuk semua dalam kategori ayat ini. Dan Allah pertegas dalam surah Az-Zumar, urutan 39 surahnya ayat 22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afaman syaraha Allahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurin min rabbih. Fawailun lil qasiyati qulubun min dzikrillah, ulaika fi dhalalin mubin. Siapapun yang Allah lapangkan dadanya untuk bisa memanut Islam, lahir dalam keadaan Islam, mengamalkan Islam atau baru masuk Islam, maka dia benar-benar dapat cahaya dari Tuhannya. Dan sungguh kecelakaanlah bagi orang-orang yang hatinya sangat keras dan menolak agama Islam itu. Mereka lah dalam keadaan sesat yang nyata. Saudaraku, begitu banyak orang yang tidak paham, mengaku Islam, tapi dia anggap bahwasanya agama ini masih kurang, masih butuh ajaran lain. Bukankah kita lihat banyak orang, semoga Allah berikan hidayah, yang berfaham liberal, berani mengatakan bahwasanya semua agama itu sama, semua agama bisa masuk ke dalam surga. Sampai-sampai saya pernah berdialog sama salah satu doktor dari UIN. Pada saat itu dia lagi khutbah Jumat dan saya tidak ada jadwal. Kemudian di dalam khutbahnya dia mengatakan, kita orang Islam tidak boleh sendirian mengaku masuk ke dalam surga. Tapi semua agama bisa masuk surga, yang penting berbuat kebaikan. Subhanallah. Dia turun dari mimbar, jemaah sekalian, saya datangi lalu saya mengatakan, mohon maaf Ustaz, tadi Anda mengatakan bahwasanya semua agama bisa masuk surga ya? Lalu dia pertama menanyakan kepada saya, ini ciri orang-orang liberal. Mereka berusaha untuk mencari titel tertinggi secara akademik, doktor atau sampai profesor, agar tidak mudah untuk didialogi oleh orang-orang yang dianggap awam. Atau pada saat mereka mengeluarkan sebuah statement, maka dianggap susah untuk didialogi karena dia seorang doktor. Lalu saya bilang sama dia, waktu itu kebetulan saya sudah susun disertasi saya. Lalu saya mengatakan, saya tidak jauh dari Anda. Pada saat dia bilang, Anda ini siapa? Titelnya apa? Lalu saya mengatakan, saya tidak jauh dari Anda. Tidak usah tanya titel. Saya ingin tolong berikan penjelasan kepada saya, bagaimana pendapat Anda dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Bayyinah. Berikan penjelasan pendapat Anda sendiri. Enggak usah pendapat ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha.
Allah berfirman, sesungguhnya telah kafir ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, serta orang-orang musyrik. Dan kalau mereka meninggal dalam keyakinan tersebut, mereka pasti masuk ke dalam api neraka dalam keadaan kekal. Maka seorang muslim wajib baginya meyakini kekafiran siapa yang telah Allah kafirkan. Kalau kita yakin agama lain juga sama bisa masuk surga, ayo jemaah sekalian kita keluar dari masjid ini murtad aja masuk agama Kristen semuanya. Oh, agama Kristen enak, nyanyi seminggu sekali masuk surga, ngapain jadi seorang muslim? Harus menjaga ini tidak boleh, sholat 5 waktu susah, harus Jumat, perempuan harus tutup aurat. Kenapa harus mengambil agama Islam kalau semua bisa masuk surga? Dia nggak bisa jawab. Lalu saya bilang sama dia, baik, kalau anda tidak bisa jawab ayat itu, jawab coba hadis Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Kata Nabi SAW, tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, disebutkan cirinya orang Yahudi Nasrani orang-orang yang beriman sama Allah, tapi tidak mengikuti risalah Nabi Muhammad SAW. Apa kata Nabi? Tidak ada seorang pun dari Yahudi, Nasrani, dan Majusi, semua penyembah api, yang mendengarkan saya diutus menjadi nabi, lalu mereka tidak mau beriman pada risalah saya, dan mereka meninggal dalam keyakinan tersebut, jelas meninggal dalam keadaan Yahudi, Nasrani atau Majusi, kecuali pasti masuk ke dalam api neraka. Jelas konsep ayat Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Seorang muslim tidak boleh ragu dengan kekafiran orang yang telah Allah kafirkan, dan tidak boleh ragu tentang kebenaran agama yang dianut. Lalu kemudian dia tidak bisa berbicara. Seorang dokter yang memang sudah sering jadi dosen seharian di UIN, mengajarkan umat Islam, anak-anak kita tentang Islam. Mereka mengatakan semua agama bisa, sama semuanya masuk surga. Lalu dia bilang sama saya karena tidak bisa jawab, dia bilang begini, akhi, bagaimana perasaan mereka kalau seandainya kita bilang seperti itu? Lalu saya ketuk waktu itu, lantai yang sedang saya duduk, saya mengatakan, wahai saudaraku, ini bukan masalah perasaan, ini masalah akidah, keyakinan seorang muslim, benar atau salah, malam atau siang, laki-laki atau perempuan, sunnatullah tidak bisa digabung. Kalau laki-laki mau coba menyemuruai perempuan jadi banci, tidak bisa. Dalam agama, sistem Allah ciptakan jelas, pagi atau siang, perempuan atau laki-laki, benar atau salah, nggak ada digabungin, nggak bisa digabungin benar sama salah. Oh mungkin bisa abu-abu tengah-tengahnya, tidak bisa. Benar atau salah, selesai, gitu kan? Jadi kita jelas, lapar atau kenyang, nggak mungkin digabung keduanya. Itu sudah sunnatullah. Maka akhirnya pun dia tidak bisa menjawab dan dia pergi. Subhanallah. Belum lagi di antara mereka yang mengatakan boleh menikah lintas agama. Subhanallah. Allah Azza wa Jalla menurunkan dalam Al-Quran, mengharamkan tentang wanita-wanita muslimah yang telah hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La hunna hillun lahum wa la hum yahilluna lahun. Mereka perempuan-perempuan yang sudah beriman tidak halal lagi bagi orang-orang kafir. Nggak boleh nikah. Begitu perempuannya masuk Islam, suaminya enggak, cerai dengan sendirinya. Nggak boleh. Zainab radhiyallahu anha, anak Nabi SAW, menikah dengan Abul As, As bin Abi As, anak mantu Nabi SAW. Waktu Nabi SAW diutus jadi Nabi, kemudian As bin Abi As tidak mau beriman kepada risalah Nabi, spontan Nabi pisahkan. Dan As bin Abi As, anak mantu Nabi ini terceraikan dengan Zainab. Setelah perang Badr, dia ikut berperang dengan orang-orang Quraisy dan tertawan dalam pasukan musyrik. Dia lihat akhlaknya umat Islam, akhirnya dia baru sadari kebenaran Islam. Lalu dia mengucapkan syahadat, setelah itu baru dia dikembalikan oleh Nabi SAW dengan istrinya Zainab. Tapi selama dia kafir, nggak boleh bergabung. Lalu apa kata Allah SWT dalam Al-Quran? Wasiat bagi semua laki-laki muslim, jangan nikahi kecuali muslimah. Kata Allah SWT, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Perempuan, budak, wanita yang beriman, kulitnya hitam, badan paras wajahnya mungkin jelek, mungkin badannya juga jelek, mungkin miskin, tapi mukminah jauh lebih baik daripada wanita musyrik, wanita kafirah yang walaupun itu kalian kagum dengan kecantikannya, kagum dengan kekayaannya, dengan kepintarannya. Lalu Allah juga wasiatkan kepada seluruh wanita, wala abdum mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Ingat kata Allah SWT kepada seluruh wanita, seorang hamba sahaya, laki-laki, budak hitam, mungkin jelek paras wajahnya, mungkin miskin ekonominya, tapi mukmin lebih baik daripada laki-laki musyrik,
Laki-laki kafir dalam kondisi memang dia walaupun itu mengagumkan kalian, kaya, gagah, pintar, nggak penting. Apa kata Allah? Apa wasiatnya? Kenapa Allah suruh seperti itu? Ulaika yad'una ilan nar, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfiratu bi'izni. Karena mereka itu orang-orang kafir akan membawa kalian kepada api neraka, dan Allah dengan Islam ini mengajak kalian kepada surga dan pengampunan darinya. Lalu kenapa harus pilih agama selain Islam? Kenapa masih ragu saudaraku? Kenapa rumah tangga kita banyak orang yang bernama Muhammad suaminya, Aisyah istrinya, tapi tidak ada Muhammad dan Aisyah di rumahnya? Kenapa rumah kita tidak pernah ada Al-Quran yang terisi hanya lagu-lagu rock, pop, dan semuanya yang diambil dari barat? Kenapa saudaraku yang Anda jadikan sebagai kiblat, foto-foto yang Anda pasang di rumah Anda adalah artis-artis barat yang mereka kafir, tidak boleh dijadikan panutan? Bagaimana kalau saya tanya kepada Anda, siapa Abu Bakar itu, siapa Umar itu, siapa Utsman, siapa Ali, siapa Talha? Anda mungkin bingung menceritakan kepada saya apa kisahnya, padahal mereka dijamin masuk surga. Kata ulama, riwayat yang terjagakan kepada kita dari para sahabat dan salaful ummah yang mendapat jaminan surga, terutama 10 sahabat, itu bukan hanya supaya dikenang, agar kita mencontohi, dan bukan mustahil kita masuk surga tanpa hisab bersama mereka. Saudaraku, hiduplah mulia dengan Islam. Agama Islam yang Anda anutin agama yang paling benar, sempurna, tidak butuh lagi yang lain, dan semua selain Islam pasti kita pastikan dalam keadaan salah. Islam mengajarkan kepada kita tidak ada fanatisme. Tidak boleh seorang muslim berfanatik, memelebihi kelebihan paras wajah, lebih gagah, lebih kaya, lebih pintar, merasa dirinya lebih pintar atau lebih daripada orang lain, atau menganggap sombong dengan dia. Itu namanya asabiyah, tidak dibolehkan. Agama lain masih membandingkan antara orang kaya dan orang miskin, orang pintar dan orang bodoh. Bukankah kita kalau lagi sholat dalam saf, siapapun yang masuk duluan dalam saf, mau pemukul, mau pengumpul sampah, mau seorang dokter dan profesor, mau seorang yang kaya raya, masuk dalam saf sama. Tidak boleh seorang muslim memukul pundak orang yang sedang atau orang yang miskin dalam saf, disuruh mundur ke belakang. Haram hukumnya. Sama semuanya. Bahkan dalam hadis Bukhari dijelaskan bahwasanya pernah selesai sholat asar, beberapa sahabat dari Ansar bercanda keluar dari masjid, kemudian mereka berkata ada satu orang Ansar dari masyarakat asli Madinah, sahabat Nabi, bercanda karena habis sholat asar lagi ngumpul-ngumpul sama sahabat-sahabat semua termasuk muhajirin yang hijrah dari Mekah. Apa kata sahabat yang dari Ansar ini? Wahai orang Ansar, kesini yuk kita ngumpul-ngumpul, muhajirin nggak boleh ikut ya. Seperti kalau kita di Indonesia, mungkin di sini orang Sulawesi ngumpul ya, orang Jawa nggak boleh ikut. Bercanda, teman-temannya hanya bercanda sambil tertawa-tertawa. Orang-orang muhajirin, ada juga satu orang yang lihat teman-teman Ansar bercanda, dia bilang, wahai muhajirin, sini yuk kita kumpul-kumpul, Ansar nggak boleh ikut-ikut ya, sambil tertawa-tertawa. Anda tahu apa yang terjadi? Nabi Muhammad SAW, kiai dan guru kita, nabi nabi seluruh manusia dan jin ini, keluar dari masjid, kemudian alaihissalatu wassalam berkata dengan sangat jelas, wajah beliau memerah mendengarkan statement sahabat tersebut, mengatakan, da'ha fa innaha mumtina, tinggalkan nih fanatisme kalian, karena ini akan menghancurkan kalian. Tidak ada fanatisme dalam Islam. Semua sama, yang kaya membantu yang miskin, yang pintar mengajar yang bodoh, yang kuat membantu yang lemah. Bukankah Nabi SAW mengatakan, bukan dari seorang muslim kalau tidak menghormati orang yang tua, tidak menyayangi yang kecil, tidak menjenguk orang yang sakit, tidak membantu orang yang susah. Konsep agama kita jelas saudaraku. Islam agama yang jelas, semuanya sama, dan tidak ada perbedaan antara kita dengan satu sama lain kecuali dengan ketakwaan. Kalau ibadahnya, kepatuhannya sama Allah sempurna, meninggalkan yang haram yang Allah haramkan sempurna, maka dia yang berhak untuk dimuliakan. Sebagaimana Allah katakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya agama yang Allah terima di sisinya, Muhammad, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa, atau orang yang paling suka, paling gemar, paling rajin mengerjakan yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa yang Allah haramkan. Allah sebaliknya saudaraku, menghardik semua orang yang meninggalkan agama ini. Dan subhanallah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, semua orang yang masuk ke dalam agama Islam ini pasti orang pintar. Dan orang yang murtad dari agama ini orang bodoh, dengan izin Allah. Ini sudah cukup fakta lapangan bagaimana sebenarnya mulianya agama Islam, benarnya agama ini. Allah menghardik orang-orang yang meninggalkan agama ini. Dalam surah Al-Ma'idah, urutan 5, ayat 54 sampai 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu man yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah
azillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim. Ini ayat 54-nya. Hai orang-orang yang beriman, siapa yang coba-coba murtad, ninggalin Islam setelah dia lahir dalam keadaan Islam, murtad mengucapkan saya tinggalin Islam atau benci Islam sementara dia sudah muslim, maka pasti Allah akan mengganti orang itu yang murtad tadi dengan orang-orang yang memang mencintai Allah dan Allah mencintai mereka. Artinya kalau satu orang murtad, 10 orang murtad, satu kampung murtad, satu negeri murtad, berapapun jumlahnya, Allah gantikan sejumlah itu orang yang masuk Islam dengan izin Allah, yang memang suka dengan agama ini. Dan mereka akan selalu merasa mulia bergabung dengan orang-orang yang beriman. Mereka selalu merasa mulia karena jauh dan lain atau berbeda dengan orang-orang kafir. Mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak pernah takut dan yakin ya apa yang Allah janjikan. Itulah karunia Allah berikan kepada siapa yang dia inginkan. Allah zat yang maha luas dan maha mengetahui. Ayat 55-nya, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladina amanu alladina yuqimunas shalah wa yu'tunaz zakah wa hum raki'un. Sesungguhnya teman-teman kalian, pemimpin-pemimpin kalian, tempat-tempat kalian bergantung adalah Allah, Rasulnya dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan salat, menunaikan zakat dan mereka ruku'. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahumul ghalibun. Siapa yang memilih Allah sebagai tempat bergantungnya, ya tempat bersandar dan Rasulnya serta orang-orang yang beriman, sesungguhnya kelompok Allah itu ya akan pasti menang. Lalu Allah tutup di ayat 56-nya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum hujuwan wa la'iba minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya wattaqullaha in kuntum mu'minin. Hai orang-orang yang beriman, panggilan hanya bagi orang yang beriman saja. Hai orang-orang yang beriman, janganlah pernah kalian menjadikan orang ahli kitab, Yahudi dan Nasrani yang telah menuntut kitab sebelum kalian dan semua orang-orang kafir sebagai pemimpin dan tempat bergantung, dan bertakwalah sama Allah. Sesungguhnya Allah itu selalu bersama dengan orang-orang yang beriman. Saudaraku, dalam hidup bersama dengan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah atau tidak masuk Islam, boleh seorang muslim bertetangga, berteman, berbisnis, bahkan kalau ada kerabat kita pun atau orang tua kita yang belum masuk Islam, tetap kita dianjurkan untuk menghormati mereka. Tapi jangan pernah dukung mereka di dalam masalah ibadah mereka. Nanti tanggal 25 Desember, rame-rame orang Islam ikut merayakan Natal. Kenapa merayakan Natal? Ada apa? Apakah Anda bersedia mengatakan seakan-akan waktu Anda bilang selamat Natal, Anda sedang mengatakan selamat karena Anda meyakini Tuhan punya anak? Saudaraku, dalam Islam haram, kufur, sampai pada tingkat kufuran kalau ada orang mengikrarkan Allah punya anak. Konsep dasar dalam Islam, dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Telah kafir orang-orang yang mengatakan trinitas. Itu prinsip dasarnya orang Nasrani. Enggak boleh kita mengatakan kalimat itu. Sekarang program di gereja, hampir semua pastor dan pendeta mengucapkan, mengajarkan kepada jemaah mereka di gereja, dan saya ungkapkan kepada Anda di masjid ini agar Anda ketahui. Mereka semua mengatakan kalau Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha, maka usahakan setiap gereja bisa memasang spanduk mengucapkan selamat Lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Agar apa tujuannya? Orang Islam pun ikut-ikutan masang spanduk di masjid mereka selamat Natal. Saudaraku, mereka mengucapkan selamat Lebaran sama kita, itu boleh. Bahkan itu memang yang benar karena mendukung kebenaran keyakinan kita. Tapi kita mendukung keyakinan mereka tidak boleh sama sekali. Mari kita dengarkan sama-sama firman Allah. Sebab turunnya surah Al-Kafirun. Seorang kafir Quraisy bernama Mughirah di Mekah, pimpinan Quraisy, diutus oleh orang-orang Quraisy dari Darun Nadwa, tempat kumpul mereka. Mereka semua kumpul lalu kemudian musyawarah, ini diapakan nih Muhammad nih sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dibendung agamanya. Coba Mughirah, kamu pergi negosiasi sama Muhammad. Bagaimana kalau Mekah ini kita bagi dua saja? Sebagian ikut agama yang lain, sebagian lalu terjadilah dialog antara Mughirah. Ringkas cerita, Mughirah datang kepada Nabi SAW, lalu Mughirah berkata, wahai Muhammad, kami merasa terganggu dengan agamamu ini. Begini saja, bagaimana kalau Mekah kita bagi dua? Bagi dua di sini bukan setengah muslim setengah kafir ya, tidak. Dia bilang bagi dua. Kata Nabi SAW, bagaimana maksudmu bagi dua? Kata Mughirah, sehari kamu sembah Tuhan kami
kamu ucapkan ritual-ritual kami, kamu ikutin semua tuntunan agama kami, kamu ucapkan selamat kepada kami, sehari kami beriman pada Tuhanmu, mengikuti ritual-ritualmu, mengucapkan selamat padamu. Jadi sehari-sehari biar adil. Sehari Kristen, sehari Muslim. Kalau itu bahasa lainnya. Apa kata Nabi SAW? Tidak bisa. Wahai Muhammad, kalau gitu sembah Tuhan kami, ikuti ritual kami, ucapkan selamat pada kami sehari saja. Kami sembah Tuhanmu, kamu ikuti ritualmu seminggu. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Ini sudah tidak berimbang harinya. Sehari kafir, sehari beriman. Apa kata Mughirah? Kalau begitu, hai Muhammad, bagaimana kalau kau beriman, mengikuti ajaran-ajaran kami, mengucapkan selamat buat kami. Sehari kami beriman pada Tuhanmu, agamamu kami jalankan sebulan. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Kalau begitu, hai Muhammad, sehari buat kami, setahun buat kamu. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Kalau begitu, hai Muhammad, terakhir negosiasi. Bagaimana kalau sehari engkau ikuti agama kami, ikuti ritual kami, ucapkan selamat buat kami beriman dan ikuti ritual kamu, mengucapkan selamat untukmu seumur hidup kami. Kata Nabi SAW, tidak bisa. Sehari pun tidak ada toleransi dalam masalah kebenaran dan kebatilan. Turun Jibril membawa surah Al-Kafirun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhal kafirun. Ucapkan kalian semua yang hadir di sini dan semua umat Islam wajib yakin, katakan kepada semua orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Saya tidak akan ikut-ikutan apa yang kalian lakukan. Tidak ada ucapan selamat, tidak ada toleransi dalam masalah ibadah dan keyakinan. Wala antum abiduna ma'bud. Kalian juga tidak usah ikut-ikutan kalau kalian tidak mau ikut-ikut dengan agama saya. Diulangi lagi, wala ana abidum ma'abadtum wala antum abiduna ma'bud. Dan saya tidak pernah ikut-ikut agama kalian, kalian juga tidak usah ikut-ikut. Lakum dinukum waliyadin. Kalian punya agama, saya punya agama. Jelas konsep dalam agama kita, tidak boleh ragu dalam masalah kebenaran agama Islam ini. Saudaraku, banyak orang melanggar masalah ini. Akhirnya mereka terjerumus dalam mirip seperti orang non-muslim. Maka ini semua melanggar agama kita. Mari kita dengarkan beberapa contoh tentang kebenaran Islam. Dan ini mudah-mudahan untuk menambah sebenarnya tentang keyakinan kita terhadap Islam. Yang saya bilang tadi, berapa banyak orang yang masuk Islam justru orang-orang pintar. Tapi saya akan mulai dengan sebuah kisah dialog antara seorang Nasrani dengan Muslim. Tapi ini tidak sempat masuk Islam dia. Hanya bagaimana anak muda Muslim menunjukkan tentang kebenaran Islam. Datanglah seorang anak muda Nasrani di salah satu kampus di Amerika kepada temannya, orang Muslim. Si Nasrani mengatakan, wahai Muslim, kenapa kalian menyiksa kaum perempuan kalian? Perempuan kalian disuruh tutup auratnya, pakai kain dari kepala sampai kakinya, bahkan ada yang pakai cadar. Kenapa tidak biarkan seperti perempuan kami? Mau pakai baju apa saja silahkan. Mau mirip laki-laki kah, mau celana pendek kah, mau tidak pakai baju pun di pantai biarin. Itu kan hak asasi manusia. Berikan saja. Si Muslim, dan ini Anda ambil pelajaran. Kita ini orang-orang yang benar, nggak usah repot-repot habisin energi, habisin upaya waktu untuk membantah mereka. Si Muslim ini cuma ngeluarin 2 buah permen dari kantongnya. 1 permen dibuka bungkusnya, 1 dibiarin terbungkus. Karena pertanyaannya masalah hijab dan perempuan. Lalu si Muslim geletakin di tanah 2 permen tadi. 1 sudah dibuka bungkusnya, 1 dibiarin terbungkus. Apa kata si Muslim? Kalau saya suruh pilih kamu, permen ini, yang mana kau pilih? Kata si Nasrani, yang terbungkus. Kata si Muslim, kenapa kau nggak pilih yang sudah terbuka? Kata si Nasrani, itu kan kotor. Kata si Muslim, inilah perumpamaan dan perbedaan dasar antara wanita kami dan wanita kalian. Wanita kami terbungkus karena mulia, yang boleh menyentuh melihat hanya saja suaminya, nggak boleh yang lain. Apa nilainya seorang wanita kalau semua orang boleh gonta-ganti? Bukankah ciri bidadari di surga, lam yatmithunna insum wala jan, tidak pernah jin dan manusia sentuh sebelumnya? Itu ciri wanita yang suci dan bersih, itu yang mulia. Jadi mereka tutup auratnya, tapi di depan umum, tapi mereka boleh terbuka di depan suaminya. Saudaraku, seseorang masuk Islam hanya karena masalah soft solat. Terjadi di Amerika juga di salah satu apartemen, seorang Muslim, mahasiswa 2 orang. Si Muslim ini nggak niat mendakwahin sebenarnya, cuma terjadi dialog ringan. Waktu dia lagi duduk, dia kebetulan Ramadan, malam 27 Ramadan, dia sedang menonton acara sholat tarawih di Mekah. Pada saat si Muslim lagi duduk nonton tarawih, waktu itu kebetulan antara azan dan iqamah isya. Dia kemudian nunggu di depan TV-nya, layarnya besar, tetangga dia Nasrani ketuk pintu. Bel, masuk, temannya. Masuk, duduk depan TV sama-sama, sambil minum, kemudian nunggu. Lalu si Nasrani bilang, itu masjid kalian ya? Sambil nonton TV, lihat, Masjid Haram.
Dan kita tahu kalau malam 27 biasanya orang pikir malam Lailatul Qadar ramai sekali Masjid Haram. Penuh, di pelatarannya, di lantai atas, di basementnya penuh semua. Dan kamera dari semua sudut masjid ini mengambil gambar. Kata si Muslim, iya itu masjid kami. Lalu Muslim bicara lagi, menurut kamu yang kamu lihat itu berapa banyak orang tuh? Karena di situ memang masjid ini bisa menampung sampai jutaan orang. Kata si Nasrani, kayaknya sih ratusan ribu orang. Pelatarannya saja sudah sampai kayak semut orang kelihatan kena banyaknya. Belum di dalam, belum di basement, lantai 1, lantai 2, apalagi sekarang sudah 7 lantai. Itu luar biasa, berapa banyak orang bisa ditampung gitu. Lalu kata si Muslim, itu jutaan orang. Lalu si Muslim bilang lagi, wahai saudaraku, kalau seandainya mau mengatur orang sebanyak ini, butuh berapa lama waktu? Dan masuk di akal kamu enggak? Kalau semua orang yang sebanyak ini, jutaan orang ini, bisa rapi, bisa teratur dengan satu kalimat instruksi. Kata si Nasrani, enggak masuk di akal. Satu kalimat diucapin, semuanya ini bisa patuh, enggak mungkin. Ini butuh berbulan-bulan kalau ngatur orang sampai jutaan orang. Apa kata si Muslim? Perhatikan, saya jamin kamu kurang dari 1 menit, dengan satu instruksi, semua orang ini akan patuh. Kata si Nasrani, bagaimana caranya? Dia bilang, tunggu aja, nonton aja kamu sama saya. Gak lama kemudian iqamah salat Isya. Datang Syekh Sudes, Imam Haram, begitu berdiri di depan saf, di safnya dia lalu mengucapkan satu kalimat, Istau, lurusin safnya. Yang jutaan orang masuk dalam saf, yang duduk berdiri, yang makan berhenti, yang jalan masuk saf, semua rapi. Setelah itu satu instruksi lagi, Allahu Akbar. Dengan takbir satu kalimat, semua Allahu Akbar, jutaan orang. Gak ada yang melanggar. Kalau kita orang Islam tahunya kalau nggak ikut ya tidak sah sholat, ya tidak sholat. Tidak ada, semua patuh. Dengarin ayat, khusyuk. Walaupun penyanyi yang sangat hebat, terkenal nomor 1 di dunia, pasti pada saat dia nyanyi masih ada saja orang yang ngobrol, masih ada saja orang yang berbuat pelanggaran lah. Tidak semuanya khusyuk dengarin dia. Tapi kalau sholat beda, semuanya dengarin, semuanya tunduk. Satu instruksi setelah selesai baca surah, Allahu Akbar, ruku, imamnya ruku, semuanya ruku jutaan orang. Dan tidak ada yang berani angkat kepalanya sebelum instruksi yang setelahnya datang. Kalau kita umat Islam pahamnya apa? Bangun sebelum imam batal sholatnya. Kalau kita sebagai Islam, ternyata itu ada hikmah besar tuh. Orang non-muslim lihat lain. Gak benar-benar patuh. Sami Allahu liman hamidah. Satu lagi instruksi. Semua juga ikutin. Sampai salam. Si muslim asyik ikutin sholat tarawih nih. Dia nggak niat apa-apa nih. Si Nasrani rupanya ikutin juga. Setelah itu, setelah selesai sholat, bubar, orang sudah pada jalan, kata si Nasrani, udah selesai ya sholat kalian? Iya sudah. Tolong tuntun saya masuk agama kamu. Ini nggak mungkin buatan manusia. Syahadat depan TV itu hanya menyaksikan saf sholat saja jemaah sekalian. Seorang insinyur dari Jerman masuk Islam juga karena kasus yang sama. Dia waktu itu punya 5 pimpinan proyek yang dia setiap instruksikan si A selalu dilakukan B, si C diinstruksikan D, dilakukan yang E, selalu berantakan. 5 pimpironya ada yang dijalankan, ada yang tidak. Selesai dia penat dalam proyeknya. Ini sebab dia masuk Islam dan diceritakan di Jerman. Pada saat dia bingung dengan 5 pimpinan proyek, sudah dikasih gaji besar, sudah dikasih jabatan, ternyata masih tidak jalanin apa yang dia mau. Dalam kondisi dia pusing, dia keluar ingin cari makan siang keluar dari proyeknya. Waktu itu kebetulan hari Jumat. Orang-orang Islam yang tidak punya masjid, mereka yang kerja di kantoran turun, nyewa kalau kita seperti Jakarta ini Pemda, tempat antara building dengan building, kemudian mereka sholat sebentar. Dikasih waktu setengah jam, bayar sekian. Sholatlah umat Islam, pas lagi macet, si insinyur ini lagi lihat ke arah muslim-muslim tadi, mereka lagi sholat. Mereka lagi sholat dan sama tadi, Allahu Akbar semua ikut, Allahu Akbar semua ikut. Sampai salam, dia lagi macet diperhatikan sama dia. Lalu dia bilang dalam dirinya, ini nggak mungkin agama buatan manusia. Saya saja punya 5 saja pimpinan proyek, dan saya sudah kasih gaji tinggi, jabatan tinggi, masih melanggar apa yang saya instruksikan. Ini dengan ratusan orang ikut sholat, tidak ada yang melanggar. Terlebih lagi, yang jadi makmum, kenal atau tidak kenal imamnya sama saja. Sekarang Anda kalau masuk ke masjid, yang jadi imam kita tidak kenal. Bukan pimpinan kita, bukan mertua, bukan atasan kita. Tetap aja sama, patuh. Ini berarti agama, bukan agama mainan. Buatan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudaraku, 2 kisah lagi. Supaya memang waktunya sudah lebih, tapi saya menginginkan agar sempurna kisahnya. Ada 2 kisah lagi. Seorang insinyur yang lain, arsitek juga masuk Islam, saudaraku. Dan ada ribuan kisah seperti ini. Gara-gara mendapatkan ayat dalam Al-Quran
tentang surga. Kebetulan dia seorang arsitek suka menggambar dan gambarnya selalu laku di Eropa, di Perancis, di Amerika terkenal karena dia suka mempertemukan ya gambar dia antara buku-buku klasik kuno dengan buku-buku modern sehingga dia mengkombinasikan. Salah satu referensi utama dia itu sering dia pakai Al-Qur'an, tapi dia bukan niat untuk masuk Islam, hanya sekedar melihat apa sih dalam Al-Qur'an ada nggak masalah arsitek, bidang dia saja. Dia temukan ada kaum Ad, kaum Thamud, kaum-kaum sebelum kita. Yang Allah ceritakan ada Fir'aun tentang pembangunan-bangunan mereka. Lalu diikutinlah dengan dia. Kemudian satu waktu, ini jadi sebab hidayahnya. Dia sempat mencari lagi, ingin buat yang baru. Cuma masih ada nggak tentang bangunan lagi dalam Al-Quran. Ternyata disebutkan ada surga. Dan yang paling sering disebutkan surga. Dan setiap kali ada kata-kata jannah atau surga, umumnya ayat terikuti dengan tajri min tahtiyal anhar. Di bawahnya mengalir sungai. Dia penasaran dengan ini. Apa ini? Kenapa surga itu yang dijanjikan tempat teristimewa bagi seorang muslim, kenapa kok harus ada air mengalir di bawahnya? Apa hubungannya air dengan istana yang dijanjikan? Tidak ada sesuatu yang istimewa sebenarnya. Lalu kemudian dia coba pikir ini apa? Kira-kira seperti apa nih? Lalu dia punya tanah kosong. Dia buat satu bangunan, ukurannya sama dengan tanah dia, rumah dia 300 meter, kemudian dibuatlah sebuah villa sama dia, mirip rumahnya, hanya bedanya, dia ganti keramiknya diganti dengan kaca. Dan di bawah kaca itu, dibuat di semen sama dia sedemikian rupa, dibuatlah air mengalir. Selesai rumah itu, kemudian dia pergi ke negara-negara Eropa yang lain, di Italia dan Perancis untuk menjual gambar-gambar dia. 2 minggu kemudian dalam kondisi dia capek sekali, dia pulang. Ini sebab dia masuk Islam. Dia keluar, dia bilang begitu saya tiba di bandara, kemudian saya langsung pergi ke ke rumah. Saya tidak ke rumah istri saya ke rumah baru yang saya buat tadi. Lalu saya masuk, saya nyalain semua ya lampunya, termasuk ada cetekan listrik untuk menjalankan air. Dia bilang kemudian saya duduk sebentar di ruang tamu. Dia bilang ada sesuatu yang terjadi. 10 menit saja saya duduk, tiba-tiba saja penat saya hilang. Lalu kemudian dia bilang saya lihat ke tembok rumahnya, catnya sama dengan rumah saya, atapnya sama, lampunya sama, memang bagus, tapi biasa saja, tidak ada yang istimewa. Dia bilang lalu saya duduk 10 menit yang kedua, saya coba renungin baik-baik, ternyata seperti terilham dalam hatinya. Dia bilang yang membuat ternyata hati saya tenang justru karena saya dengar gemericik air. Air yang mengalir di bawah lantai itu membuat jiwanya tenang. Langsung dia mengatakan, ini rupanya rahasianya. Umat Islam banyak haramnya di dunia, banyak yang dilarang. Mereka disuruh perintah-perintah yang berat. Orang lagi tidur malam disuruh sholat tahajud. Orang lagi bebas makan apa saja kita disuruh makan yang dibolehkan saja. Kita tidak boleh bergaul bebas tapi harus menikah. Peraturannya ketat dalam Islam. Ternyata setelah mereka capek, penat di dunia, Allah berikan istana yang dihiasi dengan air mengalir untuk memberikan kepada mereka ketenangan jiwa. Masuk Islam gara-gara itu saudaraku. Dan yang terakhir kisah seorang profesor dari Muantai masuk Islam, ahli spesialis kulit, dikarenakan dia menemukan dalam Al-Quran surah An-Nisa 56 penelitian dia, dan itu ditunjukkan oleh seorang dokter muslim dari Mesir. Kisahnya, seorang profesor ini ada yang mengatakan dari Muantai, ada yang mengatakan dia dari Thailand. Kalau yang saya temukan dia dari Muantai kisahnya. Ini kebetulan dia setiap tahun mengadakan seminar dan memberikan ya penemuan yang baru. Pada tahun itu kurang lebih kisah ini terjadi 7 tahun yang lalu. Dia naik di podiumnya, di sebuah auditorium besar, ribuan orang yang hadir, semua dokter spesialis ya. Jadi kalau di luar ilmu fakultas kedokteran ini berarti sudah S2, S3. Kemudian hadir semuanya, dia naik di podiumnya, kebetulan ada 2 juga dokter muslim spesialis kulit dari Mesir yang ikut. Salah satunya ini memang dokter yang suka hadir di pengajian syekh-syekh di sana, jadi paham agama. Lalu si profesor naik lalu mengatakan, saya baru menemukan dengan teknologi yang canggih, ternyata dia bilang, ya, yang memberikan rasa sakit pada tubuh manusia itu karena adanya pekahnya urat saraf yang jumlahnya miliaran di bawah kulit manusia. Karena ini dokter spesialis kulit, dia bilang di bawah kulit manusia. Kalau urat itu bisa kita tundukkan, taklukkan dengan obat bius, atau dipastikan dia kena luka bakar dan terbakar urat-urat itu, maka tidak ada lagi sakit. Katakan contoh ada satu orang kena luka bakar, naik di atas panggung, kemudian diambil pisau bedah, dipastikan tangannya kena luka bakar dan sudah tidak ada lagi urat saraf itu, diambil pisau bedah, diiris dagingnya. Nggak sakit orang itu. Semua orang bersorak satu auditorium. Ini penemuan yang luar biasa nih. Ternyata badan manusia memang yang sakit itu adalah hanya di kulitnya. Selebihnya bagian dalam itu tidak ada masalah dengan dia. Makanya orang kalau operasi, urat sarafnya dilumpuhkan, maka dagingnya diobak-abik di dalam tidak ada masalah.
Maka yang terjadi, salah satu dokter muslim di sini angkat tangan mengatakan, Profesor mohon maaf, kalau itu penemuan Anda tercanggih, saya pastikan bahwa penemuan Anda ini sudah disebutkan dalam Al-Quran 1400 tahun yang lalu. Dan kami sudah tahu apa yang Anda temukan ini. Kata si profesornya, mana buktinya? Diambil Quran terjemahan bahasa Inggris, dibuka An-Nisa ayat 56 tentang penghuni neraka. Dikasih ke dia, lalu kata dokter ini, si muslim ini, silakan saya akan bacakan ayatnya, saya akan bacakan terjemahannya, Anda bisa baca juga, kemudian Anda pertemukan, atau Anda resapi dengan penemuan Anda ini. Lalu dibacalah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di antara potongan ayat, kullama nadijat juluduhum, badanahum juludan ghaira liyadzuqul adab. Penghuni neraka, ini potongan ayatnya, tidak dari awal dan akhir ayat, tengah-tengahnya. Kata Allah, setiap kali penghuni neraka, kulit mereka sudah terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru, agar mereka merasakan rasa sakit yang baru. Jadi dalam ayat ini dijelaskan, penemuan si profesor tadi, penghuni neraka, Allah nggak butuh bakar sampai daging dan tulangnya. Tapi kalau kulitnya sudah terbakar, kami ganti dengan kulit yang baru, agar merasakan rasa sakit yang baru. Profesornya tunduk waktu membaca itu, ngangkat kepala, di depan ribuan ahli spesialis kulit mengatakan, tuntun saya masuk ke agama Anda, ini agama benar. Penemuan dia, profesor, doktor, orang pintar itu yang masuk Islam. Dan tidak ada yang murtad kecuali orang-orang yang bodoh, saudaraku. Aqulu qauli hadza, saya sudah mengucapkan perkataan saya ini. Wastaghfirullah li wa lakum. Dan saya beristighfar kepada Allah, majah jemaah istighfar kepada Allah, astaghfirullahaladzim. Beristighfarlah, sungguh Dia Maha menerima taubat hamba-hambanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim atas Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau dua buah hadis yang berbunyi, satu riwayat Imam Muslim dan satunya riwayat Imam Nasa'i, dan dua-duanya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hari Jumat ada pasti waktu diterima doa seorang muslim. Kalau riwayat Imam Muslim berbunyi, dan dia itu ada di antara khatib atau imam, duduk di antara khutbah atau dua khutbah sampai diiqamahkan salat. Makanya dari hadis ini Nabi SAW sendiri praktekin, para sahabat praktekin, dan juga para ulama kita dan para khatib-khatib kita juga sudah tahu, di khutbah kedua pasti mereka berdoa kepada Allah. Riwayat Nasa'i berbunyi, hari Jumat ada 12 waktu, dari mulai terbit matahari, mulai subuh sampai terbenam matahari. Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa di waktu itu kecuali Allah ijabah. Dan perbanyaklah, fokuslah berdoa setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Tapi dia ijabah dari subuh sampai terbenam matahari. Ini dua waktu yang sangat dimuliakan di dalam agama kita. Maka mari kita berdoa kepada Allah SWT, semoga Allah bisa mengijabah doa kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduka wa ashkuruka syukra syakirin wa nahmaduka hamdal hamidin. Allahumma ya Rahmanu ya Rahim. نحمدك كما ينبغي لجلالك وعظمة سلطانك ونسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد كما صليت أنت وملائكتك عليه عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك ملء السماوات وملء الأرض ملء ما شئت من شيء بعد ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت ما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين رب اغفر لنا ولوالدينا كما ربيانا صغارا ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اجعل اجتماعنا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحمد لله سميع قدر الحاجات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا رب العالمين صلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان. Jemaah sekalian, Allah selalu menyuruh kita berbuat keadilan.
kebaikan dan kepatuhan. Wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Allah sangat larang perbuatan mungkar, maksiat dan perbuatan keji. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Itulah peringatan dari Tuhan, kalian jadikanlah sebagai prinsip hidup kalian. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum. Ingatlah selalu Allah, pelajarilah agamanya, nikmatilah yang dihalalkan, yang diperintahkan kerjakan, yang dilarang tinggalkan. Pasti dia akan ingat kalian. Washkuru ala ni'ami yazidkum. Syukuri nikmatnya, dia pasti akan tambah. Wala dzikrullahi akbar. Berzikir kepada Allah amal yang paling besar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat.